Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Kita ketahui bahwa Bawaslu hadir di Indonesia adalah sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya behind the gun ataupun di balik kesuksesan di dalam suatu Bawaslu itu ada sekretariatnya, di mana mereka menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh komisioner Bawaslu itu sendiri. Nah, jadi di Bangka Belitung saya mempunyai teman ataupun sebenarnya kita hadir ke kantor beliau, Pak Roy Siagian sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum, Bang Roy atau Pak Roy ini enaknya? Apa aja? Apa aja, abang aja lah ya, karena kita bisa lebih dekat ya gitu. Gini Bang, tadi seperti yang saya bilang di pertama tadi. Bahwa ternyata Bawaslu ini bukan hanya diketahui orang kan komisioner nih. Orang tahunya bahwa Bawaslu dengan komisioner nih. Ternyata kan ada juga sekretariatnya, ada kepala sekretariatnya. Nah, sebenarnya kepala sekretariat ini fungsinya apa gitu di dalam suatu struktural Bawaslu ini, Bang? Baik, terima kasih Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Pak Nurdin yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kami kesempatan Sama-sama. untuk memberikan beberapa hal penjelasan agar masyarakat tahu tentang Bawaslu tidak hanya sekedar mengawasi pemilu. Ternyata di dalamnya itu banyak hal yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, bahwa khususnya ke publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebenarnya kehadiran sekretariat ini adalah sebagaimana amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 memberikan supporting system. Supporting system gitu ya. Memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi kepada dukungan pengawasan pemilu. Dalam hal ini memberikan supporting system kepada komisioner di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oh gitu. Jadi kalau untuk orangnya ataupun SDM-nya, seorang sekretariat ini apakah dia harus dari PNS atau enggak gitu, Pak Roy? Iya, baik. Untuk jabatan strukturalnya berasal dari ASN ya, PNS ASN ya. Mulai dari kepala sekretariat, kepala sekretariatnya dan jabatan fungsional subkoordinator yang sekarang ini kita namakan subkoordinator. Dan untuk dukungan stafnya itu berasal dari ASN dan PPN PNS, pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil. Bedanya dengan honorer atau ini sama pegawai pemerintah non negeri sipil tadi ada beda nggak itu? Sama saja, hanya penyebutannya sekarang itu kita kembali melakukan pendekatan penyebutan PPN PNS ini kepada Undang-Undang ASN yang baru. Oh, penyebutannya aja gitu. Padahal dasarnya sebenarnya sama saja gitu. Nah, untuk lingkup kerjanya itu, Bang Roy, apakah di Bawaslu ini dia membagi sistemnya itu kepada, maksudnya sudah kepada perbagian-bagian atau gimana gitu untuk ini ya? Iya, memang ini perlu juga kita jelaskan kepada publik. Memang di dalam suatu mekanisme kerja di Bawaslu ini, selain ketua dan anggota, mereka juga melekat pada alat kerja yang namakan divisi. Ya. Sehingga memang divisi ini melekat kepada memang terjemahannya kita pendekatan kepada kalau di Bawaslu Provinsi itu kepada bagian. Sehingga bagian ini yang memberikan dukungan-dukungan teknis, dukungan secara administrasi dan operasional kepada masing-masing divisi yang dalam hal ini adalah pimpinan ataupun anggota Bawaslu. Oh, berarti divisi ini staf maupun ada kepala subbagian atau koordinatornya, dia pertanggungjawabannya juga dia kepada komisioner juga gitu. Betul. Artinya kalau dihubungkan dengan kepala sekretariatnya itu gimana itu? Iya. Bagus sekali pertanyaan ini. Jadi secara administrasi, teman-teman di jajaran sekretariat ini, khususnya saya ini bertanggung jawab secara administrasi kepada Pak Sekjen. Secara fungsional, kami bertanggung jawab kepada 5 komisioner. Fungsionalnya kepada komisioner. Nah, secara administrasi kami administrasinya kepada Sekjen. Ini berlaku juga nggak misalnya provinsi dengan kabupaten kotanya? Berlaku. Misal kabupaten kota secara fungsionalnya itu kepada komisioner, secara administrasinya ke sekretariat Bawaslu provinsinya gitu. Oh, jadi berlaku juga sebenarnya sampai ke tingkat kecamatan itu kalau ada bentuknya ad hoc gitu ya. Nah, Bang Roy,
Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berbagai kesempatan itu kita melihat ada prestasi-prestasi nih oleh Bawaslu Provinsi karena persaingannya seluruh Indonesia gitu kan. Kalau boleh tahu apa saja ini Bang prestasinya untuk Bawaslu Provinsi? Yang pertama, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah meraih predikat nomor 1 penata usahaan dan pengelolaan BUMN barang milik negara. Nomor 1 se-Indonesia? Iya. Oh. Yang kedua, peringkat kedua terhadap pengendalian penata usahaan laporan keuangan negara. Laporan keuangan negara. Ya. Artinya peringkat 1 dan peringkat 2 ini saingannya maksudnya yang dinilainya antar Bawaslu atau seluruh lembaga yang sifatnya vertikal? Antar Bawaslu 34 provinsi. 34 provinsi ya. Ini. Oh, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu mendapatkan peringkat 1 juga peringkat 2 tadi. Ya. Yang pertama BUMN peringkat 1, yang kedua pengendalian penata usahaan laporan keuangan itu peringkat 2. Terus ada lagi peringkat 2 kami meraihnya atas pengelolaan keuangan di bawah 40 miliar. Jadi ini yang peringkat 2 di pengelolaan di bawah 40 miliar ini bukan seluruh Indonesia tapi dikategorisasikan yang mengelola 40 miliar. 40 miliar. Ya. Berarti ya artinya juga bukan sedikit juga itu. Betul. yang mengelola di bawah 40 miliar. Ada 11 provinsi. Oh, kita mendapatkan salah satu yang terbaik juga berarti. Terus yang berikutnya kita meraih juga Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas peringkat keempat atas laporan keuangan. Seluruh Indonesia, kalau ini seluruh Indonesia. Oh. Peringkat 4 seluruh Indonesia, artinya provinsi kita ada 34. 34, betul. Berarti kita bisa mendapatkan 4, 1, 2 itu juga termasuk prestasi kalau menurut saya sih. Nah, itu pencapaiannya berarti kerja tim gitu ya, Pak? Ya. Atau gimana? Ini baik sebelum ke situ Pak Nurdin, saya sampaikan kembali bahwa ada 2 raihan lagi yang masih ada. Masih ada. Itu tahun belakang kemarin, Bang Ray? Iya. Jadi kita meraih urutan kedua. Dalam Bawaslu yang informatif. PPID-nya. Ya, PPID. Dari sisi penilaian kita mendapat nomor urut 2. Yang berikutnya adalah program pelaksanaan Siwaslu. Kita mendapat nomor 3. Oh, sistem pengawasan pemilu nomor 3. Iya. Oh. Ya jadi saya kira cuma tadi ternyata itu perolehannya apakah maksudnya tahun kemarin atau gabungan nih selama Bawaslu Provinsi berdiri itu prestasinya atau hanya setahun 2 tahun kemarin atau semenjak 2020 2021 artinya Bang Roy menjadi kepala sekretariat di sini itu di tahun berapa? Januari 2020. Januari 2020. Sekarang prestasinya udah 5 atau 6 gitu ya. Luar biasa. Jadi berkat kehadiran beliau seorang Bang Roy ternyata 1 tahun Bang ya. 1 tahun ada penghargaan yang memang skalanya bukan skala provinsi tapi skalanya skala nasional gitu. Raihan ini memang tentunya yang pertama adalah bagaimana kita menjalankan seluruh rangkaian pekerjaan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua kita berkomitmen mulai dari pimpinan sampai kepada jajaran semuanya. Sehingga melakukan semua pekerjaan ini sesuai dengan aturan berlaku. Ketiga, bagaimana kami membangun pola koordinasi komunikasi dengan jajaran kabupaten kota sehingga kita terjalin sinergisitas atas pengelolaan tata kelola baik keuangan negara, baik administrasi pemerintahan dan segala macam. Nah, berkaitan kemarin ada peresmian dengan yang namanya zona integritas Bang Roy. Nah, kaitannya untuk Bang Roy ini menekankan kepada teman-teman di staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan zona integritas ini seperti apa itu Bang? Iya. Untuk zona integritas ini kami sampaikan kepada Pak Nurdin bahwa ini adalah usulan Bawaslu RI, salah satu bubble Bangka Belitung terpilih untuk diusulkan menjadi provinsi yang untuk mencanangkan zona integritas. Berarti nggak semua provinsi itu? Tidak, ada 13 provinsi saja. Oh, hanya 13 provinsi yang diminta oleh Bawaslu RI untuk dilakukan atau pencanangan zona integritasnya. Yang untuk pembangunan zona integritas ini memang beberapa hal yang akan kami lakukan. Pertama, pencanangan sudah kita lakukan kemarin. Yang kedua adalah pembangunan ini secara simultan kami terus
dengan 5 komisioner pimpinan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus membangun komitmen dan memberikan penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan kapasitas bagaimana untuk mewujudkan integritas yang baik melalui forum-forum rapat-rapat. Kami dan juga berkomitmen dengan pimpinan, ketua dan anggota di sini untuk menyisipkan ajakan-ajakan untuk bagaimana berlembaga yang baik. Ya, dalam artiannya kita selalu memberikan asupan-asupan kepada teman-teman bagaimana untuk mewujudkan zona integritas ini bukan hanya tagline-nya saja, tetapi diaplikasikan ke dalam kesehariannya gitu, Bang Roy. Saya jadi penasaran nih sebenarnya kalau seandainya Bang Roy mengizinkan, karena kan kemarin kita ada sudah mengetahui bagaimana di Bawaslu Provinsi itu ruang klarifikasi, Bang Roy, di divisi penanganan pelanggaran. Boleh nggak kita diajak keliling-keliling nih untuk melihat ruangan-ruangan untuk divisi per divisinya ataupun per bagian-bagiannya? Karena saya yakin sahabat Bawaslu itu semua penasaran, karena hargaan itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi boleh nggak itu? Boleh ya. Baik, sahabat Bawaslu semua, ini ruang depan ya, Bang Roy? Lobby. Ini lobby, jadi setiap tamu yang ingin hadir ke Bawaslu Provinsi tentunya melewati ini. Nah, karena kan sekarang kan masa Covid gitu. Jadi ada aturan protokol nggak sebelum masuk? Sebelum masuk kami harus mencuci tangan tadi. Mencuci tangan ya. Terus kami mengukur dengan suhu tubuh dengan termogan. Dia tidak di atas 37, kami persilakan masuk. Jadi sahabat Bawaslu, kalau kita sudah masuk, kita ditampilkan dengan foto. Ini foto para pimpinan Bawaslu Provinsi ya, Bang Roy ya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan Bang Roy tadi. Mungkin bisa di zoom. Yang pertama itu peringkat 9, keterbukaan informasi, kemudian terbaik kedua, peringkat kedua itu ini ya peringkat kedua kita. Ini peringkat 2 dan ini juara satunya. Jadi tingkatnya bukan tingkat provinsi tetapi tingkatnya tingkat nasional. Jadi ini ruang depannya, Bang Raya. Ya. Baik, selanjutnya kita ketua. Ketua yang di situ. Ini ruang Bang Roy sendiri ya. Kita ke ruang yang bagian administrasi, Pak. Administrasi ya. Ini yang melakukan pengelolaan keuangan. Ya. Baik, sahabat Bawaslu. Nah, di sini untuk pengelolaan keuangan yang ada di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Stafnya berapa orang, Bang? Ada kurang lebih 6 orang ya. Keuangan. Jadi yang peringkat tadi mendapatkan peringkat 2 pengelolaan keuangan terbaik gitu ya? Iya. Oh, jadi ini timnya? Iya. Jadi ini timnya, ini sahabat Bawaslu semua. Baik, berikutnya, Bang. Baik. Kita ke yang mengelola BMN. Oh, BMN ini apa, Bang? Barang milik negara ya. Oh, barang milik negara. Kemarin meraih peringkat 1. Peringkat 1? Iya. Nasional? Nasional. Oh, jadi kemarin bisa peringkat 1 nasional tuh gimana, Bu? Itu sebenarnya ini senior saya. Oh, gitu. Ada yang ini ya. Oh, luar biasa. Berikut, Bang. Ini teman-teman SDM yang mengelola SDM. Ini subbagian SDM dan tadi, mohon maaf, SDM dan umum, Bang. Halo, selamat siang semuanya dari podcast Demokrasi. Nah, ini bagian SDM dan umum. Isinya berapa orang, Bang? Ya, kurang lebih sama dengan Kasubag yang hanya 4. 4 ya. Tapi yang mengurus seluruh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oh, ini ya. Iya. Maksudnya masalah surat menyurat dan lain sebagainya. Oh, semuanya di sini. Sumber daya manusia, perekrutan pengawas lembaga pengawas pemilunya, terus organiknya, sekretariatnya. Jadi ruangan kecil tapi punya fungsi yang sangat besar gitu. Selanjutnya, Bang? Kita ke ruang pengawas. Ruang pengawasan. Kita ke ruang pengawasan. Assalamualaikum. Ini ruang pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Isinya berapa orang, Bang? Kurang lebih 7. 7. Yang membawahi subbagian pengawasan dan subbag data dan informasi serta subbag humas di sebelah. Humas. Oh, jadi kalau berkaitannya dengan SKPP, kemudian kulat pelawan, jadi apalagi masalah pengawasan, nah ini ruangannya. Dan ini para pendekar-pendekarnya untuk melakukan pengawasan gitu.
ruang bagian hukum penyelesaian sengketa. Oh. Sengketa humas di sini. Oh, jadi kan komisioner HPPS gitu Bang ya? HPPS. Oh, jadi ini ruangan HPPS-nya bagian hukum, bagian penanganan pelanggaran, kemudian bagian sengketa. Pantesan agak banyak gitu Bang. Karena 3 divisi itu digabungkan jadi satu gitu Bang ya. Dan terakhir nih berarti ini ruangan pertemuan ya? Ruang besar, ruang rapat besar. Ruang rapat besar. Dan juga ruang yang dulu pada saat pemilu 2019 dipakai menjadi ruang sidang. Oh gitu. Sahabat Bawaslu, kita tadi sudah diajak keliling-keliling oleh Bang Roy Siagian selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi seluruh divisi sudah kita masukin, diajak sama Bang Roy. Nah Bang, terakhir Bang, harapannya untuk tahun depan ataupun kan 2024 kita mau melaksanakan pilkada gitu. Harapan ke depannya khususnya untuk masalah kesekretariatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau di Indonesia nih Bang. Menurut Abang gimana Bang untuk ke depannya? Terima kasih. Harapan kami sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pemilu serentak 2024 dalam waktu dekat, menengah dan panjang, sebenarnya kami ingin Sekretariat Bawaslu ini bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, semakin mengedepankan integritas. Integritas ya. Kedua, bagaimana mengedepankan teknik pekerjaan, skill ya dalam mendukung tugas-tugas pengawas pemilu. Kami juga mempunyai target memang sebagai Kepala Sekretariat di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini agar jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tingkat bawah bekerja cepat, cerdas dan fokus. Cepat, cerdas, fokus. Taat aturan, taat organisasi, dan taat administrasi. Oh, Karena gitu. dengan kita taat administrasi, taat aturan dan taat organisasi, insya Allah kita akan bisa menjalankan tugas fungsi sekretariat ini dengan baik dan berintegritas. Mantap sekali. Jadi sahabat Bawaslu, itu yang disampaikan oleh Bang Roy selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Artinya untuk meningkatkan, menjadikan Bawaslu ini menjadi baik sebenarnya bukan hanya di kerja komisionernya saja, tetapi kerjasama antara komisioner kemudian sekretariatnya dengan apa yang diharapkan Bang Roy tadi sehingga terbentuklah, terwujudlah Bawaslu yang berintegritas tadi. Jadi sampai di sini sahabat Bawaslu semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon untuk dukungan, memberikan like, subscribe, dan men-share-nya kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang.